Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hairunisa dari STIS TEMI Bandung, jurusan Manajemen Angkatan 2020 dengan nomor NPM 101202880. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat-alat strategis manajemen. Yuk, mari simak video berikut agar pemahaman kita lebih luas tentang alat-alat strategi manajemen. Alat-alat strategi manajemen yang pertama ada balance scorecard. Saya akan menjelaskan tentang balance scorecard. Balance scorecard adalah sekumpulan ukuran kinerja yang mencakup 4 perspektif, yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis intern, serta pembelajaran dari pertumbuhan. Apa saja sih perspektif itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih detail tentang perspektif balance scorecard. Yang pertama ada finance atau keuangan, yaitu bagaimana penampilan organisasi di mata pemilik. Yang kedua, customer, pelanggan, yaitu bagaimana penampilan organisasi di mata pelanggan. Selanjutnya ada proses atau proses bisnis internal, yaitu bagaimana kemampuan organisasi dalam menghasilkan produk dan jasa. Yang terakhir ada learning and growth, yaitu bagaimana kemauan dan kemampuan karyawan dalam belajar dan bertumbuh bagi organisasi. Selanjutnya ada karakteristik dari balance scorecard. Ada 4, yaitu comprehensive, coherent, seimbang, dan terakhir terukur. Adapun contoh dari balance scorecard. Di sini saya menampilkan tabel dari sebuah toko kopi. Yang pertama dari perspektif keuangan, objektivitasnya ada meningkatkan pendapatan. Tujuannya meningkatkan pendapatan bersih 10%. Indikatornya yaitu laporan keuangan. Inisiatifnya membuat aturan baru untuk membuat pembayaran dengan metode kredit. Selanjutnya perspektif pelanggan. Dari objektivitasnya memiliki tingkat pembelanjaan pelanggan yang tinggi. Tujuannya meningkatkan penjualan pelanggan 15% dari rata-rata. Indikatornya nilai dari invoice per penjualan. Inisiatifnya improvisasi, produk mix, dan paket bundling. Selanjutnya ada perspektif proses internal. Objektivitasnya menawarkan pilihan saluran penjualan lainnya. Tujuannya membuat setidaknya 30% penjualan ke saluran penjualan baru. Indikatornya presentasi penjualan dari saluran baru. Inisiatifnya bergabung dengan jasa layanan pengantaran makanan dan toko online. Yang terakhir ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Objektivitasnya memiliki tenaga penjualan yang terampil. Tujuannya melatih tim penjualan. Indikatornya jumlah sertifikat yang didapat oleh tim penjualan. Inisiatifnya bekerja sama dengan perusahaan pelatihan penjualan. Alat-alat strategi manajemen yang selanjutnya ada 5-4 Strategy. Menurut Michelle Porter, 5-4 Strategy merupakan identifikasi dari 5 kekuatan yang dapat menentukan profitabilitas dalam sebuah industri, yaitu ancaman pendatang baru, persaingan antar perusahaan yang sudah ada, ancaman produk substitusi, daya tawar pembeli, dan daya tawar pemasok. Berikut saya akan jelaskan tentang 5-4 strategi. Yang pertama, ada ancaman dari produk substitusi, yaitu menganalisa tentang pengganti atau substitusi dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Yang kedua, apakah kemungkinan untuk diganti dengan yang lain atau tidak. Yang ketiga, ada barang atau jasa yang berbeda tetapi dapat mengisi ketidakhadiran barang atau jasa utama yang dibutuhkan. Selanjutnya, yang kedua ada ancaman pendatang baru. Ancaman pendatang baru meliputi lebih menganalisis kepada awareness, apakah bisnis ini mudah untuk diikuti atau tidak.
Lalu, ada kondisi di mana sebuah bisnis baru yang sedang booming terus bertambah di pasaran, dan ada pula kondisi di mana sebuah bisnis hanya bisa dilakukan oleh perusahaan tertentu. Yang ketiga, daya tawar pembeli. Ada pembeli memegang peranan besar dalam kegiatan jual beli pilihan pembeli terhadap produk yang ada. Lalu, ada kondisi di mana pembeli hanya bisa membeli produk pada perusahaan ini, dan ada pula kondisi di mana pembeli punya banyak pilihan untuk membeli produk yang sama produksi perusahaan lain, karena ada banyak jenis dijual di pasaran. Yang keempat, ada daya tawar pemasok. Seberapa besar perusahaan membutuhkan atau ketergantungan pada suppliernya. Yang terakhir, persaingan antar perusahaan yang sudah ada meliputi penganalisis tinggi rendahnya persaingan. Lalu, persaingan akan tinggi jika ada banyak perusahaan dalam industri yang sama, tetapi ada juga perusahaan yang menguasai sebuah industri. Selanjutnya, adapun jenis strategi bersaing. Yang pertama, strategi biaya yang rendah. Yang kedua, strategi perbedaan produk dan jasa. Yang ketiga, strategi inovasi. Yang keempat, strategi tumbuh. Yang kelima, strategi kerjasama. Alat-alat strategi manajemen yang selanjutnya ada Total Quality Management, merupakan alat strategis yang dipakai pelaku bisnis dalam melibatkan semua orang agar fokus dengan kualitas. Di sini ada tabel dari Total Quality Management. Semakin tinggi kualitas akan menurunkan biaya dan meningkatkan laba. Lalu, penurunan biaya, peningkatan pangsa pasar, dan potensi peningkatan harga jual akan meningkatkan laba organisasi. Selanjutnya, di sini ada karakteristik kualitas produk menurut Vincent Gasper, yaitu yang pertama, kinerja. Karakteristik utama yang dipertimbangkan pelanggan ketika ingin membeli suatu produk. Yang kedua, ciri-ciri atau keistimewaan tambahan, yaitu karakter sekunder atau pelengkap. Yang ketiga, keandalan, yaitu karakteristik yang merefleksikan kemungkinan tingkat keberhasilan dalam penggunaan suatu produk. Yang keempat, daya tahan, yaitu berkaitan dengan berapa lama produk tersebut dapat terus digunakan. Yang kelima, kemampuan pelayanan, berkaitan dengan kecepatan, kesopanan, kompetensi, kemudahan, serta penanganan keluhan yang memuaskan. Yang keenam, conformance to specification, yaitu tingkat kesesuaian produk terhadap spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan keinginan pelanggan. Yang terakhir ada estetika, yaitu daya tarik produk terhadap panca indera. Alat-alat strategi manajemen yang terakhir ada product life cycle, yaitu tahapan-tahapan proses perjalanan hidup suatu produk mulai dari diperkenalkannya kepada pasar atau market hingga pada akhirnya hilang dari pasaran. Sehingga untuk memperpanjang umur hidup suatu produk, produsen harus bekerja keras melakukan berbagai strategi agar produknya dapat bertahan lebih lama lagi di pasar. Adapun siklus produk, yang pertama, perkenalan, memperkenalkan produk baru kepada market. Yang kedua, perkembangan produk yang diperkenalkan sudah dikenal dan diterima oleh konsumen. Yang ketiga, kedewasaan, omset penjualan mulai melambat, bersaing dan dengan ketat, dan berjuang merebut pangsa pasar dengan pesaing. Yang terakhir, yang keempat, penurunan penjualan dan keuntungan menurun jika tidak melakukan strategi produk hilang dari pasaran. Selanjutnya, ada strategi perpanjangan produk. Yang pertama, menambahkan fitur baru pada produk saat ini. Yang kedua, menjelajahi pasar-pasar baru, menjual produk ke luar negeri. Yang ketiga, memperbarui kemasan. Yang keempat, periklanan, menambah pengguna baru dan meningkatkan pengguna lama. Yang terakhir, menurunkan harga untuk menarik pelanggan baru.
Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video penjelasan dari saya. Semoga video tersebut bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.